Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah buku karya Imam Al-Ghazali yang merupakan terjemahan dari tulisan beliau, yaitu Ringkasan Ihya Ulumuddin. Dan di dalam buku ini terdapat banyak sekali ilmu yang dapat kita pelajari dan sudah dibagi menjadi beberapa bab. Saya mulai dari bab 1 tentang ilmu dan belajar. Perlu diketahui bahwa dalil-dalil keutamaan ilmu banyak terdapat di dalam Al-Quran. Antara lain ialah firman Allah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Mujadilah ayat 11. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa bagi ulama ada keunggulan derajat di atas orang-orang mukmin sebanyak 700 derajat. Di antara dua derajat terdapat jarak perjalanan 500 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pula dalam ayat lainnya, "Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama." Fatir ayat 28. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu." Surat Al-Ankabut ayat 43. Di antara hadis-hadis ialah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, ulama adalah pewaris para nabi. Orang yang paling utama adalah orang mukmin, alim, yang jika diperlukan ia memberi manfaat, dan jika tidak diperlukan maka ia mencukupi dirinya. Iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah malu, dan buahnya adalah ilmu. Manusia yang mempunyai derajat paling dekat dengan kenabian adalah ahlul ilmi dan ahlul jihad. Adapun ahlul ilmi karena mereka telah memberikan petunjuk kepada manusia apa yang disampaikan oleh para rasul. Adapun ahlul jihad karena mereka telah berjihad dengan senjatanya untuk membela apa yang disampaikan oleh para rasul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, orang alim adalah kepercayaan Allah di buminya. Kemudian yang dapat memberikan syafaat di hari kiamat adalah para nabi, kemudian para ulama, dan selanjutnya para syuhada. Fatah Al-Mausyuli telah mengatakan bahwa bukankah orang yang sakit itu apabila dilarang makan dan minum serta berobat dia pasti akan mati? Mereka menjawab, benar, dia pasti mati. Al-Mausyuli mengatakan bahwa demikian pula halnya dengan hati. Apabila dicegah darinya hikmah dan ilmu selama 3 hari, ia pasti mati. Dan benarlah apa yang telah dikatakannya. Karena makanan hati adalah ilmu dan hikmah. Dengan keduanya hati menjadi hidup. Sebagaimana makanan dan minuman diperlukan bagi konsumsi tubuh. Dan barang siapa yang kehilangan ilmu, maka hatinya sakit dan kematian bagi hatinya merupakan suatu kepastian. Sedang dia tidak merasakannya karena kesibukan duniawi telah mematikan perasaannya atau kepekaannya. Apabila kematian hatinya telah menyadari akan kesibukan-kesibukan itu, niscaya dia akan merasakan kesakitan yang berat dan kekecewaan yang tiada akhirnya. Hal inilah yang dimaksudkan oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, manusia itu tertidur, apabila mereka mati maka barulah mereka sadar. Adapun mengenai keutamaan ilmu, maka disebutkan oleh sabda Nabi yang mengatakan, sesungguhnya para malaikat benar-benar meletakkan sayap-sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu karena merasa senang dengan apa yang diperbuatnya. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya yang menyebutkan, sesungguhnya bila engkau berangkat di pagi hari lalu menuntut satu bab ilmu, adalah lebih baik daripada kamu melakukan sholat sebanyak 100 rakaat.
Abu Darda mengatakan bahwa barang siapa yang berpendapat bahwa berangkat di pagi hari dalam rangka menuntut ilmu bukanlah jihad, maka sesungguhnya pendapatnya dan akalnya telah berkurang. Adapun mengenai keutamaan mengajar, maka hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan janganlah kamu menyembunyikannya. Surat Ali Imran ayat 187. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda setelah membaca ayat di atas, tidak sekali-kali Allah memberikan ilmu kepada orang alim, melainkan dia telah mengambil janji atasnya sebagaimana janji yang telah yaitu hendaklah kamu menerangkannya dan janganlah kamu menyembunyikannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada sahabat Mu'adz ibnu Jabal ketika beliau mengutusnya ke negeri Yaman, sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada seorang melalui kamu adalah lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. Umar radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa barang siapa yang menceritakan suatu hadis, lalu hadis itu diamalkan, maka baginya pahala yang semisal dengan pengalamannya itu. Sahabat Mu'adz ibnu Jabal telah mengatakan sehubungan dengan mengajar dan belajar, yang perkataannya ini berdasarkan riwayat yang marfu. Tuntutlah ilmu, karena sesungguhnya menuntut ilmu karena Allah merupakan suatu kebaikan dan mencarinya merupakan ibadah. Mempelajarinya merupakan tasbih, menelitinya merupakan jihad, mengajarkannya merupakan sedekah, dan memberikannya kepada ahlinya merupakan amal taqarrub. Ilmu merupakan penghibur di kala sendirian, teman yang setia dalam kesendirian, petunjuk dalam keadaan suka dan duka, menjadi pembantu di kalangan orang-orang yang dikasihi dan teman di kalangan para sahabat. Ilmu merupakan mercusuar jalan menuju ke surga. Allah meninggikan derajat banyak kaum melalui ilmu, maka Dia menjadikan mereka dalam kebaikan sebagai pemimpin, pemberi petunjuk yang dijadikan teladan, dan sebagai pemberi petunjuk dalam kebaikan. Jejaknya diikuti dan amal perbuatan mereka menjadi pusat perhatian, dan para malaikat ingin menghiasi mereka dan mengusap mereka dengan sayap-sayapnya. Dan segala yang kering dan yang basah bertasbih mendoakan mereka, sampai ikan-ikan yang ada di laut dan binatang melatanya, juga semua hewan buas daratan dan hewan ternaknya, dan langit serta bintang-bintangnya. Karena ilmu adalah kehidupan hati dari kesesatan dan merupakan cahaya penglihatan dari kegelapan, serta merupakan kekuatan bagi tubuh dari kelemahan. Dengan ilmu seorang hamba dapat mencapai kedudukan kaum abrar dan derajat yang tinggi. Mencurahkan pikiran untuk ilmu sebanding dengan puasa, dan mempelajarinya sebanding dengan qiyam atau sholat. Berkat ilmu Allah ditaati, disembah, dan diesakan. Dan berkat ilmu seorang memelihara kesucian dirinya, dan berkat ilmu pula silaturahim dihubungkan. Ilmu adalah pemimpin dan amal merupakan pengikutnya. Yang diberi ilham ilmu hanyalah orang-orang yang berbahagia, dan yang diharamkan darinya hanyalah orang-orang yang celaka. Secara logika, keutamaan ilmu tidak samar lagi, karena dengan ilmu pemiliknya dapat sampai kepada Allah dan dekat di sisinya. Ilmu merupakan kebahagiaan yang abadi dan kenikmatan yang kekal yang tiada akhirnya. Dalam ilmu terdapat kemuliaan hidup di dunia dan kebahagiaan di negeri akhirat. Dunia merupakan ladang akhirat. Orang yang mengamalkan ilmunya berarti menanam bagi dirinya kebahagiaan yang kekal, yaitu dengan membersihkan akhlaknya sesuai dengan apa yang dituntut oleh ilmunya. Dan barangkali dengan mengajarkannya dia menanamkan kebahagiaan yang abadi bagi dirinya, karena dengan ilmunya dia membersihkan akhlak manusia, dan dengan ilmunya dia menyeru kepada hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Surat An-Nahl ayat 125. Orang yang berilmu menyeru orang-orang khusus dengan cara hikmah dan kaum awam dengan nasihat dan pelajaran. Sedangkan orang yang ingkar dengan bantahan yang baik, dia menyelamatkan dirinya dan diri orang lain. Dan ini merupakan kesempurnaan manusia. Penjelasan ilmu yang terpuji dan yang tercela, dan penjelasan fardu ain dan fardu kifayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, menuntut ilmu adalah fardu bagi setiap orang muslim laki-laki dan perempuan. Setelah mencapai usia baligh dan sesudah masuk Islam, setiap muslim wajib mengetahui 2 kalimat syahadat dan memahami maknanya. Dan tidak diwajibkan atasnya mengukuhkan kedua kalimat syahadatnya melalui bukti-bukti, melainkan cukup dengan meyakininya tanpa bimbang dan ragu, sekalipun melalui taklid. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang baru masuk Islam dari kalangan penduduk daerah pedalaman atau orang-orang Badui yang berperangai kasar. Sesudah itu hendaklah ia memusatkan perhatiannya untuk mempelajari hal-hal yang baru baginya menyangkut perintah-perintah Allah, seperti sholat sesuai dengan perintah-perintah yang terus berkesinambungan. Untuk itu hendaklah ia mempelajari sholat di saat diwajibkan dan untuk membuat persiapan untuknya sebelum diwajibkan. Demikian pula puasa, dan diwajibkan atasnya mempelajari zakat jika dia termasuk orang yang memiliki harta yang wajib dizakati bila haulnya telah genap sesudah ia Islam. Dan sesungguhnya hal yang diwajibkan atasnya hanyalah yang sesuai dengan kebutuhan, dan diingatkan kepadanya akan kewajibannya melakukan ibadah haji, tetapi tidak diharuskan segera mempelajari ilmunya, sebagaimana tidak diwajibkan atasnya melakukan haji dengan segera. Dan diwajibkan atasnya mempelajari perbuatan durhaka yang harus ditinggalkannya sepanjang harinya sesuai dengan apa yang diperlukan baginya. Apabila di dalam hatinya terbetik suatu keraguan dalam masalah akidah, maka diwajibkan atasnya mempelajarinya secara mendalam dan melakukan penalaran semampunya untuk melenyapkan keraguannya itu. Diwajibkan pula mempelajari hal-hal yang membawanya kepada keselamatan dari kebinasaan dan mengantarkannya kepada keberuntungan memperoleh derajat-derajat yang tinggi. Meraih ilmu-ilmu tersebut diwajibkan pula atas dirimu, sedangkan selain ilmu-ilmu itu hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Perlu diketahui bahwa tingkatan ilmu-ilmu itu berdasarkan kedekatannya dengan ilmu akhirat dan sesudahnya. Sebagaimana ilmu-ilmu syariat mempunyai keunggulan di atas ilmu-ilmu lainnya, maka ilmu yang berkaitan dengan hakikat syariat lebih utama daripada ilmu yang berkaitan dengan lahiriah hukum-hukum. Ahli fikih memutuskan hukum berdasarkan lahiriahnya, apakah syah atau batal. Sedang di balik itu terdapat ilmu yang dengan melaluinya dapat diketahui apakah ibadah seorang itu diterima atau ditolak. Dan ilmu yang terakhir ini merupakan bagian dari ilmu tasawuf, sebagaimana yang akan diterangkan nanti. Para ulama terkenal yang madhab-madhabnya dianut oleh manusia dan menjadi ikutan mereka adalah orang-orang yang menggabungkan ilmu fikih, ilmu hakikat, dan pengalamannya. Sesungguhnya hal tersebut hanya dapat diketahui melalui pengungkapan hal ikhwal mereka dan menukil ucapan-ucapannya. Mereka berjumlah 5 orang, yaitu Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad ibnu Hambal, dan Sufyan Ats-Tsauri. Mereka adalah orang-orang ahli ibadah, ahli zuhud, dan orang-orang yang alim mengenai ilmu-ilmu akhirat maupun ilmu-ilmu fikih lahiriah yang berkaitan dengan kemaslahatan makhluk. Dengan semua ilmu yang dimilikinya, mereka menghendaki pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 5 buah pekerti yang aku telusuri dari semua ulama fikih terkemuka itu, dan dapat disimpulkan bahwa ada suatu pekerti yang sangat menonjol, yaitu semangat menyebarkan dan menyampaikan segala cabang ilmu fikih. Keempat pekerti ini tidaklah layak kecuali untuk urusan akhirat,
sedang satu pekerti ini adalah untuk kepentingan dunia dan akhirat. Dan kami akan mengemukakan sebagian dari keadaan mereka melalui hal-hal yang menunjukkan keempat pekerti ini. Keberadaan Imam Syafi'i sebagai seorang ahli ibadah dapat diketahui melalui bukti yang menunjukkan bahwa dia membagi malam harinya menjadi 3 bagian waktu, masing-masing untuk ilmu, sholat, dan sepertiga lainnya untuk tidur. Ar-Rabi mengatakan bahwa Syafi'i menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan Ramadan sebanyak 60 kali khataman yang semuanya dilakukan dalam sholat. Dan Al-Buwaiti, salah seorang muridnya, mengatakan bahwa setiap malam ia menghatamkan Al-Quran sebanyak 1 kali khataman. Al-Husain Al-Karabisi mengatakan bahwa ia pernah beberapa kali bermalam bersama Syafi'i. Dan Syafi'i selalu mengerjakan sholat selama sepertiga malamnya, dan ia belum pernah melihat Syafi'i membaca lebih dari 50 buah ayat. Apabila Syafi'i memperbanyak bacaannya, maka yang dibacanya adalah 100 buah ayat. Tidak sekali-kali dia melalui ayat rahmat kecuali memohon rahmat bagi dirinya dan bagi kaum mukmin, dan tidak pula melalui suatu ayat azab kecuali dia meminta perlindungan kepada Allah dari adab itu dan memohon keselamatan bagi dirinya dan bagi kaum mukmin. Bacaannya dibatasi hanya sampai 50 buah ayat. Hal ini menunjukkan pemahamannya yang amat mendalam mengenai rahasia-rahasia Al-Quran. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ia tidak pernah merasa kenyang selama 16 tahun. Karena kenyang memberatkan badan dan membuat hati keras, melenyapkan kecerdasan, mendatangkan kantuk, dan melemahkan pelakunya dari mengerjakan ibadah. Asy-Syafi'i mengatakan pula bahwa ia sama sekali tidak pernah bersumpah dengan menyebut nama Allah, baik sumpah secara sungguh-sungguh maupun sumpah palsu. Dia pernah mendapat suatu pertanyaan, namun ia tidak memberikan jawaban. Maka dikatakan kepadanya, "Mengapa engkau tidak menjawab?" Asy-Syafi'i menjawab, "Hingga aku meyakini bahwa hal yang utama bagiku berada pada sikap diamku atau aku harus menjawab." Ahmad Ibnu Yahya mengatakan bahwa pada suatu hari Asy-Syafi'i keluar dari pasar Al-Khanadil dan Ahmad Ibnu Yahya mengikutinya. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang melecehkan seorang lelaki lain yang termasuk ahlul ilmi. Maka Asy-Syafi'i berpaling ke arah kami dan mengatakan, "Tutupilah pendengaranmu dari kata-kata yang kotor ini, sebagaimana kamu bungkam lisanmu dari mengatakan kata-kata seperti itu. Karena sesungguhnya orang yang mendengar sesuatu itu adalah teman orang yang mengucapkannya. Dan sesungguhnya orang yang kurang akalnya benar-benar memandang sesuatu yang paling buruk di wadahnya. Lalu ia berkeinginan keras untuk menuangkannya ke wadahmu. Seandainya kalimat orang yang kurang akalnya ini dijawab, tentulah orang yang menjawabnya merasa senang sebagaimana menjadi sengsara orang yang mengucapkannya." Asy-Syafi'i mengatakan bahwa seorang hakim menulis surat kepada hakim yang lain seraya mengatakan, "Sesungguhnya engkau telah dianugerahi banyak ilmu, maka janganlah engkau kotori ilmumu dengan kegelapan dosa-dosa. Karena engkau akan berada dalam kegelapan ketika ahlul ilmu berjalan dengan cahaya ilmunya." Mengenai kezuhudan Asy-Syafi'i, sesungguhnya hal ini tergambar melalui ucapannya yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya telah menggabungkan kecintaan kepada duniawi dan Tuhan yang menciptakannya, maka sesungguhnya dia adalah pendusta. Pada suatu hari cambuknya pernah terjatuh dari tangannya, lalu dipungut oleh seseorang dan dikembalikan kembali kepadanya. Kemudian Asy-Syafi'i memberikan kepadanya imbalan 50 dinar. Kemurahan dan kedermawanan Asy-Syafi'i sangat terkenal hingga melebihi matahari. Dan hal yang menunjukkan ketakutan Asy-Syafi'i kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pusat perhatiannya kepada urusan akhirat disebutkan melalui riwayat yang bersumber darinya.
bahwa ia pernah mendengar Sufyan ibnu Uyainah meriwayatkan sebuah hadis yang bersubjek hal-hal yang melunakkan hati. Namun tiba-tiba Asy-Syafi'i pingsan tak sadarkan diri. Lalu dikatakan kepada Sufyan ibnu Uyainah bahwa Asy-Syafi'i telah meninggal dunia. Maka Sufyan ibnu Uyainah mengatakan, jika dia meninggal dunia berarti telah mati orang yang paling utama di masanya. Salah seorang di antara mereka membacakan firman-Nya, inilah hari saat mereka tidak dapat berbicara pada hari itu. Al-Mursyalaat ayat 35. Maka tampaklah roman muka Asy-Syafi'i berubah dan bulunya merinding serta tubuhnya bergetar dengan kerasnya. Lalu ia pingsan tak sadarkan diri, dan setelah sadar ia mengucapkan doa berikut. Aku berlindung kepadamu dari kedudukan orang-orang pendusta dan berpalingnya orang-orang yang lalai. Ya Allah, kepada Engkaulah tunduknya hati orang-orang yang arif dan patuhnya leher orang-orang yang merindukan Engkau. Ya Allah, karuniakanlah kemurahan-Mu kepadaku dan naungilah diriku dengan penutup-Mu dan bantulah aku serta maafkanlah kelalaianku berkat kemurahan Dat-Mu. Adapun mengenai keadaan Syafi'i sebagai orang yang mengetahui rahasia-rahasia hati, hal ini diketahui melalui riwayat yang menyebutkan bahwa dia pernah ditanya tentang riya. Ia menjawabnya dengan ringan. Riya adalah fitnah yang berupa tali temali yang diikat oleh hawa nafsu terhadap pandangan hati ulama, sehingga memperdayanya karena pilihan mereka yang buruk. Dan akhirnya amal perbuatan mereka dihapuskan. Dan Asy-Syafi'i mengatakan, apabila engkau merasa takut terlanda ujub atau besar diri, maka perhatikanlah ridho Tuhan yang kamu minta, kenikmatan apa yang kamu inginkan, siksaan apa yang kamu hindari, dan kesejahteraan apa yang harus kamu syukuri, serta cobaan apa yang harus kamu ingat. Hal lain yang menunjukkan bahwa ilmu fikih dan munazarah yang dijalaninya hanyalah semata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah bahwa ia telah mengatakan, aku menginginkan agar manusia mengambil manfaat dari ilmu ini tanpa menisbatkannya kepadaku. Hal ini merupakan bukti yang menunjukkan bahwa dengan ilmunya dia tidak menghendaki ketenaran di kalangan manusia dan kebendaan yang memperdaya. Dan Asy-Syafi'i pernah mengatakan, tidak sekali-kali aku bermunazarah dengan seseorang lalu aku menginginkan dia keliru, dan tidak sekali-kali aku berbicara kepada seseorang melainkan aku menginginkan semoga dia mendapatkan taufik, bimbingan dan pertolongan serta mendapat pemeliharaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak sekali-kali aku berbicara kepada seseorang melainkan aku menginginkan agar Allah menerangkan kebenaran melalui lisannya atau melalui lisanku. Ahmad ibnu Hanbal pernah mengatakan, tidak sekali-kali aku melakukan sholat selama 40 tahun, melainkan aku selalu berdoa untuk Syafi'i. Sesungguhnya Imam Malik menghiasi dirinya dengan kelima pekerti ini. Dan hal yang menunjukkan ke arah itu adalah ia pernah ditanya, hai Malik, bagaimanakah pendapatmu tentang menuntut ilmu? Malik menjawab, bagus dan baik, namun lihatlah orang yang engkau tetapi dari pagi sampai petang, maka setelah itu tetapilah dia. Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku melihat Malik ditanya tentang 40 masalah, namun 32 masalah dijawabnya dengan saya tidak tahu. Adapun mengenai zuhud dan waroknya tidak perlu disebutkan lagi ketenarannya. Mengenai Abu Hanifah telah diriwayatkan bahwa dia selalu melakukan qiyamul lail. Lalu ada seseorang yang memujinya bahwa dia selalu menghidupkan seluruh malam harinya. Sejak saat itu Abu Hanifah terus-menerus menghidupkan malam harinya dengan melakukan qiyamul lail. Dan ia mengatakan, aku merasa malu bila diberi gelar dengan sesuatu yang tidak terdapat pada diriku.
Demikian pula dengan Ahmad ibnu Hambal dan Sufyan as-Sauri. Kesuhudan dan kewaroannya keduanya tidak perlu disebutkan lagi karena sangat terkenal. Dan dalam pembahasan selanjutnya akan disebutkan hikayat-hikayat yang menunjukkan dan mengisyaratkan ke arah itu. Untuk itu, marilah kita simak orang-orang yang mengikuti dirinya, mengikuti jejak-jejak mereka. Benarkah mereka konsisten dengan pengakuannya ataukah tidak? Untuk pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Semoga kita masih bisa diberi kesempatan untuk melanjutkan bab demi bab pada buku ringkasan Ihya Ulumuddin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.